Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan dasar, jaringan pelindung, jaringan pengangkut, jaringan meristem, jaringan penyokong. Epidermis adalah lapisan jaringan, biasanya setebal satu lapis sel saja yang menutupi permukaan organ seperti daun, batang, akar, dan bunga. Dari kelas 11 MIPA 8 kelompok 2 ini memberikan hasil praktikum yang telah kami lakukan di rumah. Silakan disimak ya videonya. Perkenalkan, nama saya Amelia Morensi Irena dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modifikasi dari tanaman bougainville. Pertama-tama, bougainville ini adalah salah satu tanaman hias yang sering kita jumpai di setiap jalan. Memang tanaman ini sudah sangat terkenal di kalangan tanaman hias. Nah, akar dari tanaman ini adalah akar tunggang. Lalu, modifikasi dari tanaman bougainville ini adalah spina atau duri. Jadi spina merupakan tonjolan dari epidermis batang yang terbuat dari sterle atau silinder pusat di bawah permukaan korteks. Jadi di sini ada berbagai macam warna bunga dari bougainville. Lalu ini ada contoh dari gambar spinanya. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan video dari spinanya ya. Jadi ini merupakan contoh spina dari batang bougainville. Kita bisa lihat menonjol seperti itu, seperti duri. Lalu ini ada bunga bougainville-nya dengan berbagai macam warna. Di sini ada spinanya lagi, yang itu, yang berupa tonjolan, yang itu. Lalu ini ada. Sekian dari penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, tanaman yang saya pilih adalah tanaman bunga mawar. Bunga mawar adalah salah satu tanaman bunga yang memiliki ciri khusus, yaitu memiliki beberapa bentuk dan ciri karakteristik tanaman. Fungsi bunga mawar sebagai pengharum ruangan karena memiliki bau yang harum, sebagai penghias karena memiliki bentuk yang cantik, biasa ditabur di atas makam, dan kelopak bunga yang ada pada mawar biasa dijadikan teh karena baik untuk kesehatan karena mengandung antioksidan. Untuk modifikasi yang saya temukan pada tanaman ini adalah spina, karena terdapat duri pada tanamannya. Duri pada bunga mawar berfungsi untuk melindungi dirinya dari serangan hewan, seperti dimakan maupun dipetik oleh manusia. Bunga mawar punya aroma harum yang menarik dan rasa yang manis bagi hewan untuk menghampiri bunga mawar. Ketika hewan akan makan bunga mawar, inilah duri akan berfungsi, yaitu sebagai mekanisme pertahanan diri agar tidak dimakan oleh hewan lain. Lalu, duri pada bunga mawar juga berfungsi untuk pertumbuhannya. Dengan adanya duri pada tangkai bunga mawar, maka duri ini akan tertancap di daun, tumbuhan, atau benda-benda yang ada di sekitarnya, yang membantu bunga mawar untuk tumbuh tegak ke atas. Efeknya, bunga mawar dapat tumbuh dengan baik karena mendapat banyak sinar matahari. Yang ketiga, tanaman yang saya pilih adalah salah satu kaktus spesies gymno yang berasal dari Amerika Selatan. Spesies ini termasuk dalam kultivar hibotan yang memiliki warna yang berbeda dari yang asli karena tidak mengandung klorofil. Jenis modifikasi yang ada pada kaktus ini terdapat pada batangnya yang memiliki duri-duri menonjol yang disebut spina. Spina sendiri adalah tonjolan pada permukaan epidermis yang dibentuk oleh sel-sel atau jaringan di daerah stele. Spina pada tumbuhan kaktus berguna untuk mengurangi penguapan air dengan mengurangi luas permukaan daun dan menjadi pelindung bagi kaktus dari hewan yang mungkin akan memakannya guna mendapatkan air di batang. Oke, yang keempat saya akan menjelaskan tentang tanaman lidah buaya. Ini adalah penampilan dari tanaman lidah buaya. Tanaman ini menyerupai daun yang panjang, berdaging, dan tidak bertulang. Namun tanaman ini sebenarnya mempunyai batang, hanya saja terkubur di dalam tanah karena bentuknya yang kecil dan pendek. Tanaman ini berfungsi sebagai perawatan kulit, mencegah iritasi,
mengatasi sembelit, dan juga menurunkan kadar gula darah. Untuk modifikasi yang saya temukan pada tanaman ini adalah modifikasi pada daun. Bisa dilihat pada daunnya terdapat duri yang menempel. Itu berarti jenis modifikasi yang terdapat pada tanaman ini adalah jenis modifikasi spina. Fungsi duri pada tanaman ini untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman atau pemakan hewan herbivora. Oke, yang keenam, tumbuhan yang saya pilih adalah durian. Jenis modifikasinya adalah trikoma. Trikoma di durian termasuk di trikoma non-glanduler. Trikoma non-glanduler yaitu trikoma yang tidak memiliki sekret dan juga tidak memiliki fungsi sekresi. Trikoma non-glanduler, trikoma yang biasanya hanya berupa tonjolan seperti duri-duri pada batang, daun, atau buah yang tidak menghasilkan sekret. Fungsi trikoma pada tumbuhan adalah mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivora, membantu penyerbukan. Nama saya Dharma Ratano dari MIPA 8, absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modifikasi jaring epidermis, khususnya pada tanaman anggrek. Sekarang saya akan mereview tanaman anggreknya. Filamen adalah sel mati yang terdapat pada bagian dalam epidermis akar gantung pada tumbuhan epifit seperti anggrek. Ini tanaman anggreknya. Pada bagian akarnya terdapat bagian filamen. Bagian filamen itu terletak di ujung, di lapisan terluar dari akar. Bagian filamen ini berfungsi untuk menangkap embun air dan menyimpan oksigen-oksigen yang lewat di udara. Tanaman anggrek ini dapat hidup di tempat yang lembab tanpa disiram air. Terima kasih sudah menyaksikan.